kita coba untuk ya memberikan dukungan selalu buat mereka, terkhusus ketika kita mengadakan kajian-kajian seperti ini, menambah wawasan kita, karena sebelum kita memberikan kemerdekaan buat Palestina secara negara, kita juga perlu memerdekakan diri kita dari segi wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan. Dan insya Allah kajian Palestina ini menjadi sarana buat kita untuk menambah pengetahuan kita tentang kepalestinaan dan akan menambah kecintaan kita, ya, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Masya Allah, kalau kita lihat berita, ya tidak pernah ada habisnya, ya kezaliman, kejahatan yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina sana, ya, dan menambah yakin ya bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa yarfa'ul kauman ya bi Quran ya. Jadi Allah akan mengangkat suatu kaum itu dengan Al-Qur'an dan akan merendahkan satu kaum juga dengan Al-Qur'an ya. Kita lihat ya saudara-saudara kita di Gaza, mereka telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya orang-orang Israel sudah melakukan kezoliman yang begitu menyayat hati ya kita yang melihatnya, dan kita yang ingin membantunya juga ingin bergerak lebih banyak gitu ya, tetapi apa daya upaya kita ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk saat ini dan semoga bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina sana. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari di Gaza ya, peristiwa yang terjadi di Gaza, yaitu diantaranya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedekatan kita kepada Al-Qur'an, karena dengan Al-Qur'an itulah insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang Allah angkat derajat orang-orang Gaza ya, bisa berkibar bendera mereka gitu ya di seluruh pelosok dunia ya. Bahkan sudah ada 148 negara yang mengakui Palestina ya, untuk masuk dalam keanggotaan negara di PBB ya. Yang terakhir itu yang ke-148 itu adalah negara Armenia ya, yang mengakui Palestina berhak untuk masuk ya dalam negara yang diakui oleh PBB. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga kita semua juga selalu semangat ya untuk mendekatkan diri kita dan menguatkan hubungan kita kepada Al-Qur'an. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Eva sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara intinya, terlebih dahulu kita mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Uswatun Hasanah. Tafadhal Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tilawah Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh
innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Masya Allah. Semoga yang membaca dan mendengarkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Amin. Ya, acara selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Istiatul Ma'rufah. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit ya profil dari beliau. Di Koalisi Dakwah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, beliau sebagai Kepala Bidang Media Koalisi. Profilnya saya sedikit bacakan karena kalau tak kenal maka tak akan sayang, begitu ya teman-teman. Beliau sebagai founder Halaqah Cinta Quran (HCQ), Mahat untuk belajar bahasa Arab yang diberi nama Madinah, dan sekolah penghafal Al-Quran berbasis asrama, Madrasah Quran atau Mako. Maka didirikanlah yayasan yang menaungi program-program tersebut dan Ustazah Istiatul Ma'rufah sebagai Ketua Yayasan Tarbiyatul Ummah Qaulun Ma'ruf. Beberapa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan konsentrasi keilmuannya beliau adalah Dai Nasional pada Komisi Dakwah MUI Pusat, pengurus Koalisi Daiyah Indonesia untuk Palestina, guru ngaji dan narsum, beberapa kajian Islam di Majelis Taklim, instansi pemerintah dan swasta, juga konsultan keluarga dan syariah. Nah, dengan padatnya aktivitas beliau juga menyempatkan untuk senantiasa belajar dan kuliner juga jalan-jalan saja ya, yang merupakan hobi dari beliau. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Istiatul Ma'rufah dengan tema Muslimah dan Palestina. Tafadhal Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa
وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Ustadzah Eva Muslifah sebagai Ketua Koalisi Daiyah Indonesia untuk Palestina dan teman-teman yang ada dalam kepengurusan Koalisi Daiyah Indonesia untuk Palestina. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bermuajahah walaupun melalui media Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahannya dan tidak mengurangi suatu apapun untuk menunjukkan keberpihakan kita dan senantiasa kebersamaan kita dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina di sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima sedikit amal kita dan mudah-mudahan Allah melihat bahwa kita ada, bahwa kita juga senantiasa bersama dengan mereka walau hanya lewat doa, hanya dengan sedikit hal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ketidakberdayaan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini adalah tugas saya ya untuk memberikan materi tentang peran muslimah dalam perjuangan Palestina. Kalau kita berbicara terkait dengan muslimah sebenarnya kita tidak bisa mengabaikan, tidak bisa menafikan ya peranan muslimah dalam segala sektor dalam kehidupan ini itu luar biasa. Maka ada istilah the power of emak-emak atau istilah the power of woman gitu ya. Jadi wanita ini luar biasa. Kalau kita lihat sudah banyak jumlahnya gitu ya. Terus kemudian kalau dia dikasih amanah dan kemudian dia memiliki suatu kecenderungan gitu, itu luar biasa. Biasanya perempuan itu akan sangat kuat untuk apa? Memperjuangkannya, tidak pantang menyerah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di Indonesia, teman-teman semuanya yang hadir hari ini adalah teman-teman muslimah yang memiliki semangat juang yang luar biasa ya tidak kalah dengan teman-teman yang lain di luar sana gitu ya. Kita bisa lihat di media sosial banyak sekali bahkan dari kalangan orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Mereka banyak melakukan aktivitas dan menunjukkan kepribihakan mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, sementara kita gitu ya, kita yang saudara sesama muslimah harusnya memiliki nilai lebih, harusnya memiliki keperbihakan yang lebih, dan harusnya memiliki amalan yang lebih. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Palestina senantiasa ada di dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan nanti, ya, adalah salah satu tujuannya untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang peran kita gitu ya, secara umum sebagai sesama muslim, nggak usah harus sebagai individu yang khusus gitu ya. Siapapun kita, sebagai seorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dari dasar sosial dan kemudian kemanusiaan, ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai saudaranya, untuk memiliki banyak sekali alasan agar kita bisa memiliki peran dan bisa mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Peran umum sebagai sesama muslim adalah dasar dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, ya, la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud, bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang muslim nanti akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajri wasyajar. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi ini bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar awis syajar. Kemudian
batu dan perpohonan itu, mereka berkata kepada orang-orang muslim, ya muslim, ya abadallah, hada yahudiyun khalfi, fata'ala faqtulhu, gitu. Wahai orang muslim, ya, batu-batu itu dan pohon-pohon itu berkata kepada orang-orang muslim dan berseru kepada orang muslim, menunjukkan keberadaan Yahudi yang bersembunyi di belakang-belakang mereka. Itu dengan seruan, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, gitu ya. Ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia. Nah, tetapi illa al-gharqada fa innahu min syajaril yahudi. Tapi ada satu jenis pohon namanya pohon gharqad, ya. Pohon gorkot ini adalah pohon yang terkenal dengan sebutan pohonnya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia melindungi orang Yahudi, dia diam saja. Kalau ada orang Yahudi ada di belakangnya pohon gorkot ini. Teman-teman semuanya, kita tidak boleh eh, gagal paham dengan hadis ini. Kita nggak usah terlalu memperdulikan seperti apa itu pohon gorkot, bagaimana bentuknya dan sebagainya gitu ya. Di sini kita harus menempatkan pada suatu posisi dan pemahaman ya bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat nanti orang-orang Muslim, orang-orang mukmin akan menang dan mereka akan mengejar orang-orang Yahudi. Artinya, perjuangan ini akan dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Perjuangan ini akan dimenangkan oleh saudara-saudara kita di tanah Palestina nanti. Ya, ada dan tidak adanya kita di dalam perjuangan itu. Ada dan tidak adanya keperpihakan kita, tetap Muslim akan menang. Yahudi akan kalah. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka bagaimana kemudian nanti kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara kita ada pada satu masa dengan mereka, kita melihat dari media-media sosial, dari seluruh pemberitaan, ya, bahkan orang yang betul-betul ada di sana hadir di tengah-tengah kita, bercerita tentang keadaan di sana, bercerita tentang bagaimana saudara kita, ya, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana penderitaan mereka. Semuanya bercerita tentang itu kepada kita semua. Ya, namun bagaimana kemudian kalau kita yang sudah mendapatkan berita itu, kita sudah mendapatkan fakta yang sebenar-benarnya tentang perjuangan saudara-saudara kita di sana, namun kita tetap abai. Tidak ada sedikit pun peran kita di sana. Bahkan hati kita tidak ada perasaan cenderung untuk membantu. Bahkan ya kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita di sana. Bagaimana nanti suatu saat ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana peran kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Ya, kecenderungan kita kepada siapa dan bagaimana ya hati dan diri kita ketika saudara-saudara kita di Palestina mereka berjuang demi kemerdekaan mereka, mereka berjuang untuk menjaga tanah wakaf orang-orang Muslim dan mereka berjuang sedemikian rupa. Semuanya akan membuat kita celaka, saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Ketika kita tidak peduli, ketika kita tidak mau mengambil peran, ya, dan ketika kita abai, ya, maka inilah tujuan kita. Ketika kita ada di sini, ketika kita ada bersama dengan saudara-saudara kita di Palestina, walaupun kita hanya bisa melakukan sesuatu yang kecil, yang sedikit, ya, kita hanya bisa menyampaikan kabar demi kabar kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita hanya bisa menghindari ya apa-apa yang tidak menjadi senjata atau menjadi wasilah bagi kaum Israel untuk membantu saudara kita. Tapi mudah-mudahan keperpihakan kita, sedikit peran kita dan apa yang kita lakukan ya menjadi bukti bahwa kita berupaya ada di antara mereka yang
betul-betul berperan dan betul-betul bersama dengan saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman semuanya, sementara itu, ya sebagai seorang muslimah, ada beberapa poin yang akan kita bahas ya di sini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa membantu perjuangan Palestina adalah tugas dari Allah bagi setiap muslimah. Ya, jadi bukan hanya karena faktor dorongan sosial saja, bukan karena kita tergerak kasihan banget saudara, kasihan banget orang Palestina itu digenosida, bukan. Ya, kalau misalnya hanya karena faktor kasihan kepada mereka gitu, nggak perlu Muslim, nggak perlu Islam kita. Ya, tetapi gitu ya, karena kita terlahir sebagai seorang Muslim, ada hal yang mendorong kita melebihi dari rasa kasihan. Yaitu apa? Yaitu adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagai seseorang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai saudara, kita ini ya seperti bangunan. Ya, kita seperti bangunan yang satu mereka tidak kokoh pasti akan roboh gitu. Kalau bangunan itu ada yang rusak, ya pasti akan nunggu nih suatu saat gitu kan ya. Maka kita harus seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kal jasadi seperti tubuh, satu tubuh yang kalau satunya sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Kalau tangan yang sakit, semuanya, ya bukan hanya tangan yang mengadu, tapi lisan gitu, hati juga merasakan nyerinya, merasakan ngilunya, dan anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Ya, lebih daripada itu, kalau kita mencari alasan, ada banyak sekali dalil Qur'annya dan dalil hadisnya menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya, bersama-sama dengan saudara kita di Palestina. Ya, teman-teman nanti kalau buka websitenya Adara di sana ya ada 22 alasan kenapa kita membantu atau kewajiban kita membantu saudara Palestina. Dan itu sudah pernah disampaikan juga oleh Ustazah Erika ya di awal pertemuan kita ya, dan insya Allah eh, apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul ya berasa banget di dalam diri kita. Maka teman-teman kalau kita melakukan satu aktivitas dan melakukan apa yang kita lakukan untuk saudara kita ya di sana nanti gitu, itu adalah ibadah. Kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, bahwa meyakini bahwa kita adalah salah satu murabitoh yang selalu standby menjaga Al-Aqsa. Ya, ada para wanita-wanita murabitun di Al-Aqsa itu yang kalau teman-teman perhatikan ya di gambar ini ya, mereka itu senantiasa ada di wilayah Al-Aqsa. Nah, mereka selalu bergantian untuk apa? Menjaga Al-Aqsa ini. Ya, di wilayah-wilayah Al-Aqsa ini mereka selalu bergantian. Tidak ditinggalkan sedikit pun. Ya, karena merasa bahwa perjuangan ini tidak boleh lepas dari mereka. Maka teman-teman semuanya, kita yang jauh dari sana, gitu, kita ada di Indonesia pun gitu ya, kita harus selalu menghadirkan hati dan rasa kita bahwa kita adalah satu di antara mereka. Kita adalah bagian dari mereka. Kita teguhkan hati kita seolah-olah ya setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita kerjakan, kita ingat saudara kita di sana seolah-olah kita adalah bagian dari murabitun itu. Ya, kita bagian dari para murabitah ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi semangat yang membuat kita terus gitu beraktivitas dengan teguh, dengan baik gitu, untuk senantiasa tidak pernah putus apapun aktivitas kita untuk bersama dengan Al-Aqsa. Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Umamah an Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la'aduwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min lawara'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalika qalu ya Rasulullah wa ainahum qal di Baitil Maqdis.
wa kena fi baitil muqaddas, wa kena fi baitil maqdis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Apa artinya teman-teman semuanya? Dari Abu Umamah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada sekelompok umatku yang memegang teguh agamanya, ya, mengalahkan musuh-musuh mereka, orang yang menentang mereka tidak akan membahayakan untuk mereka hingga datang kelak Allah dan mereka sama sekali tidak berubah. Mereka berkata, di mana mereka ya Rasulullah? Ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Kita bisa melihat para muslimah yang begitu teguh, ya, tidak meninggalkan Baitul Maqdis dan betul-betul mereka bergantian senantiasa tidak melewatkan waktu-waktunya di antara para pejuang-pejuang yang lain. Masya Allah teman-teman. Maka hadirkan hati kita, hadirkan diri kita, merasa kita ada di sana. Kita ada dalam lingkup mereka. Sehingga ketika kita berdoa untuk kemenangan mereka, seolah-olah diri kita hadir di sana, ada di sana. Dan ketika melakukan aktivitas apapun, seolah-olah gitu ya, kita memang sedang berjuang bersama dengan mereka. Walaupun gitu ya, raga kita, diri kita itu tidak bersama mereka, namun seolah-olah kita bersama dengan mereka di sana. Hati kita yang bersama dengan mereka di sana. Doa kita yang tidak pernah berhenti senantiasa bersama dengan mereka. Ya, orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah orang-orang yang membuat kita semuanya iri. Ya, teman-teman semuanya, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ya, dan cerita mereka ya para saudara-saudara kita yang di Palestina, aktivitas mereka yang menjaga Masjidil Aqsa ini luar biasa. Mereka menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Qur'an, mereka berzikir ya, dan bahkan gitu keseharian mereka itu adalah bersama dengan Al-Qur'an. Jadi waktu mereka itu tidak sia-sia, Masya Allah. Walaupun aktivitas penjagaan ya bukan sesuatu yang mudah bagi mereka gitu ya. Pasti gitu. Kalau kita mungkin ya teman-teman, ibaratnya kalau orang menunggu gitu. Kalau kita kayak seperti orang menunggu, kalau menunggu gitu biasanya ya apa yang kita lakukan teman-teman semuanya? Ya kan? Banyak mungkin ya di antara kita ya ketika kita menunggu atau melakukan aktivitas yang ya modelnya itu tidak langsung kelihatan gitu. Karena memang ya penjagaan mereka itu selalu dalam pengawasan orang-orang Israel ya, teman-teman. Itu berhadap-hadapan ya Allah. Luar biasa. Keberanian mereka itu luar biasa gitu. Ya, yang mereka lakukan ya betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungnya, itu ya mereka sadar itu gitu, maka mereka habiskan dengan Al-Qur'an gitu ya. Sementara kalau kita ya kalau ada waktu sedikit saja gitu, waktu yang kita merasa kita lagi nggak sedang ngomong, nggak sedang ya kan melakukan aktivitas yang nggak bisa nyambi gitu ya, kita tuh betapa banyaknya kita sering apa ya berteman dengan gadget, berteman dengan HP dan kemudian menghabiskan waktu sedemikian rupa. Suatu ketika saya pernah gitu ya, alhamdulillah membersamai saudara kita dari Palestina gitu ya, dan beliau cerita gitu dalam perjalanan beliau bersama saya, beliau kemudian bercerita begini, bagaimana tidak kami yang di Palestina ini gitu ya menghafal Al-Quran karena kami itu tidak punya mainan lagi gitu. Kami tidak punya sesuatu yang menjadi penghibur buat diri kami selain Al-Quran. Masya Allah. Itu tuh rasanya nyes gitu. Ketika beliau cerita seperti itu, saya dengar itu rasanya Masya Allah gitu ya. Jadi beliau merasa dan teman-teman di Palestina itu Masya Allah ya. Mereka tuh menganggap bahwa Al-Quran itu adalah hiburan mereka. Al-Quran itu adalah sesuatu yang membuat hati mereka itu merasa tenang, nyaman, terhibur gitu. Jadi kalau sudah pegang Al-Quran, sudah bersama dengan Al-Quran, mereka seolah-olah ya menganggap bahwa apa yang ada di sekitarnya itu bukan apa-apa lagi gitu. Ya cerita itu membuat saya merasa kayak malu gitu. Ya, sementara kalau kita di sini dengan segala macam
ya fasilitas yang luar biasa gitu ya. Tapi kita banyak terabaikan gitu hari-hari dan waktu-waktu kita bersama dengan Al-Qur'an. Ya, maka suatu hari perjalanan saya dengan seorang ukhti atau syekhah ini gitu ya. Beliau bercerita seperti itu dan beliau bercerita juga kepada saya bahwa rata-rata para muslimah murabitah ini gitu ya, mereka ini adalah para penghafal Quran dan mereka itu rata-rata adalah para hafidhul Quran gitu ya, para hafidhah, masya Allah ya. Itu membuat kita iri, sudah mereka memiliki ya jiwa berjuang yang luar biasa ya, mereka berani melawan dan berhadapan dengan tentara-tentara Israel, tidak merasa takut ya. Mereka adalah orang-orang yang menjadi kerabat Allah Subhanahu wa taala di dunia, para penghafal Al-Qur'an, para ahlul Quran. Maka lengkaplah pribadi seorang murabitah ini. Maka teman-teman semuanya, kalau kita ditanya gitu ya, kalau kita ditanya ya, mau nggak kita jadi satu golongan dengan mereka? Ya tentu pasti jawaban kita mau gitu. Dan itu pasti nggak pakai mikir dulu gitu. Tentu yang kita harapkan suatu saat nanti kita dibangkitkan bersama dengan kelompok orang-orang yang mulia seperti ini. Ya, maka teman-teman semuanya, ini yang kita harapkan gitu ya. Ketika kita merasakan keberadaan kita bersama mereka, ada di dalam wilayah Aqsa dan kita menjadi bagian dari murabitah itu gitu. Maka insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pun kita akan sama ya, minimal menyamakan gitu frekuensi kita dengan mereka. Ya, kecintaan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecintaan kita dengan amal-amal yang mereka lakukan gitu, kebersamaan kita dengan Al-Qur'an sebagaimana kebersamaan yang mereka lakukan gitu ya. Maka mudah-mudahan itu menjadi bagian dalam keseharian kita. Ya. Kita harus berhasil meyakinkan diri kita dan mentarbiyah diri kita terlebih dahulu untuk menjadi bagian dari mereka. Kemudian ya adalah yang ketiga, mengedukasi kepalestinaan untuk diri sendiri sebelum ke orang lain. Ya, teman-teman semuanya, kita bisa melakukan ini ya melalui membaca tafsir Al-Qur'an misalnya gitu ya. Kemudian kita mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang masalah Palestina gitu ya, terkait dengan hadis Isra Mi'raj gitu. Terus kemudian kita bisa menghadiri kajian-kajian kepalestinaan seperti ini dan membaca berita-berita yang sumbernya bisa dipercaya. Ya, ada banyak hal yang bisa kita tempuh, ada banyak yang bisa menjadi wasilah untuk bisa membuat kita paham terkait dengan apa yang terjadi di Palestina sana. Ya, dan jangan lupa juga gitu. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mentadaburi Al-Qur'an, teman-teman semuanya, ya. Di dalam Al-Qur'an ini banyak bercerita tentang orang-orang Israel, ya. Banyak bercerita tentang bagaimana ya keburukan-keburukan mereka, banyak bercerita tentang bagaimana ya kesombongan-kesombongan mereka. Ya, tentu ketika kita bertadabur Al-Qur'an kemudian kita mengingat dan membaca terkait dengan orang-orang Israel ini, kita menjadi ingat dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Masya Allah. Dan itu luar biasa ya teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan pelajaran yang luar biasa kepada kita semuanya terkait dengan ayat-ayat Allah ini. Ketika membaca tentang orang-orang Israel ini teman-teman ya, orang-orang kafir, kalau berbicara tentang tadabbur Quran, ayat-ayat mengenai tentang kekafiran, tentang kesombongan gitu ya. Itu nggak jauh-jauh contohnya dari kaum Bani Israel ini gitu. Betul nggak? Ya. Dan itu kita menjadi tahu gitu, seperti ada gambaran yang sangat nyata, jelas gitu di mata kita, seperti apa sih gitu ya, musuh saudara-saudara kita di Palestina dan itu musuh kita bersama gitu. Ya. Dan itu mungkin salah satu ibrah kenapa Allah Subhanahu wa taala gitu ya menunjukkan kepada kita semuanya ya karakter seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang pantas masuk ke dalam neraka
yang menyala apinya tidak pernah padam, dan apinya semakin besar, semakin kuat ketika dilemparkan lagi anggota penduduk neraka itu. Ya. Oh, karena adab yang Allah berikan sebegitu luar biasa kejamnya kepada orang-orang kafir, ya, itu luar biasa. Sebenarnya tidak apa-apa dibandingkan ternyata, ya teman-teman semuanya ya, kebengisan, kebiadaban, dan sifat kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sendiri. Luar biasa. Baru saja kemarin saya baca berita gitu ya, ada seorang perempuan Palestina yang hamil, ya, itu perutnya betul-betul disobek oleh tentara Israel, dan kemudian bayinya, janinnya itu dikeluarkan, itu dilemparkan kepada anjing-anjingnya. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang bisa, ya, bagaimana cara mendefinisikan kekejaman mereka itu sudah tidak ada kata-kata lagi. Ya kan? Itu hanya satu dari sekian banyak kekejaman yang tidak bisa diungkapkan. Dan kita aja begidik gitu ya. Sampai segitunya ya, luar biasa kejamnya ya. Itu bagaimana kekejaman mereka itu bisa dikatakan sebagai ini sifatnya manusia. Itu kadang-kadang betul-betul sampai kita nggak habis pikir itu manusia bisa bersikap seperti itu gitu. Makanya kita jadi, kalau kita menjadi orang yang memahami ayat-ayat Allah terkait dengan ya adabnya Allah yang sangat pedih dan sebagainya, maka kita jadi paham, oh karena memang orang-orang kafir itu kejamnya luar biasa seperti itu gitu ya. Maka teman-teman semuanya, ya, pemahaman kita terhadap Palestina, pemahaman kita terhadap ya apa yang terjadi di sana, pemahaman terhadap peristiwa di sana, ya, itu harus kita tumbuhkan agar apa? Agar semangat kita terus untuk membantu, kemudian menyuarakan saudara-saudara kita di sana dengan perjuangannya, ya, itu tidak redup di diri kita. Kemudian yang keempat, mengedukasi kepalestinaan dalam keluarga, lingkungan, jaringan pribadi, dan lembaga. Teman-teman semuanya, ya, sebagai seorang ibu, kendali di dalam rumah itu banyak dipegang oleh ibu. Betul nggak, teman-teman? Ya, maka Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ya kan, madrasatul auladi auladiha. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, kesempatan kita bersama dengan anak-anak, kesempatan kita untuk mendidik anak-anak, jangan dilewatkan untuk mengenalkan ya tentang perjuangan para mujahid, perjuangan para saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ditanamkan tentang bagaimana ya saudara-saudara kita memiliki jiwa berjuang yang luar biasa, memiliki semangat yang luar biasa, memiliki keimanan yang luar biasa, memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu besar, ya, memiliki kecintaan kepada agamanya yang sebegitu besar sampai mereka bisa ya mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan seluruh yang mereka miliki untuk menjaga tanah wakaf orang muslim. Masya Allah. Dan itu teman-teman semuanya ya harus kita lakukan. Bukan hanya dalam keluarga, kemudian dalam lingkungan, ya, jaringan pribadi dan lembaga. Dimanapun kita berada, kenalkan dan sampaikan tentang kepalestinaan, sampaikan tentang saudara-saudara kita di sana, sampaikan tentang perjuangan mereka. Maka mudah-mudahan akan semakin banyak saudara-saudara yang mencintai saudara-saudara di Palestina. Semakin banyak orang yang terlibat dalam perjuangan ini. Dan semakin banyak orang-orang yang kemudian teredukasi. Ya, kenapa kita harus meninggalkan semua produk-produk yang terafiliasi dengan Israel? Mengapa kita harus meninggalkan ya apapun yang ada kaitannya dengan Israel semampu dan sebisa kita? Itu harus kita lakukan gitu. Dan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ya kita tularkan itu kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, ya, dan komunitas kita. Semua yang kenal sama kita, ya kan, kita ajak, ya. Jangan sampai kita merasa kayak ya, yang penting saya sudah melakukan, ya kan, kemudian nanti terserah yang lain bagaimana. Tidak, teman-teman.
Ya, adanya majelis ini salah satunya adalah supaya kita lebih banyak lagi mengajak teman-teman untuk memahamkan terkait permasalahan di Palestina sana. Karena kadang-kadang ada saja gitu ya orang-orang yang gitu atau saluran-saluran berita yang memanipulasi apapun yang ya terjadi di sana, dibuatnya seolah-olah gitu ya, dibuatnya ya semuanya tertutupi, dibuatnya gitu ya kita seolah-olah nggak tahu gitu yang sebenar-benarnya. Maka kalau kita tidak memiliki sumber yang tepat dan kita tidak memiliki komunitas untuk sama-sama memahami tentang permasalahan ini gitu, kita bisa kehilangan kehilangan semangat, kehilangan berita yang sebenarnya terjadi dan yang terjadi apa? Lama-lama kita nggak peduli. Naudzubillah min dalik ya. Kalau bukan kita, mungkin saudara dan teman kita. Jangan sampai orang yang duduk bersama kita, gitu ya, orang yang tidak peduli dengan perjuangan saudara kita di Palestina. Jangan sampai ya di lembaga kita atau ya dalam lingkup dakwah kita ya ada orang-orang yang tidak paham dengan apa yang kita perjuangkan bersama saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita edukasi itu. Maka kita sampaikan ya apa yang bisa kita lakukan. Ya, kadang-kadang saya banyak tuh mendapatkan pertanyaan. Ya Ustazah, saya tuh kalau apa namanya memboikot ini misalnya ya, sudah tidak pakai ini, tidak pakai ini, tidak pakai ini gitu ya. Tapi gitu ya, kadang-kadang kita masih saja, saya masih saja gitu, ya memakai yang ternyata saya pikir gitu ya, itu nggak ada afiliasi dengan Israel, tapi ternyata gitu ya, setelah dilakukan pengecekan lagi gitu, dilakukan lagi gitu, ternyata itu ada afiliasinya gitu, ternyata ada hubungannya dan sebagainya gitu. Ya, teman-teman semuanya lakukan apa yang kita bisa. Kalau jelas-jelas itu ya kan sudah terafiliasi dengan Israel, maka tinggalkan. Ya, tapi kalau misalnya nanti belakangan hari kita tahunya baru belakangan hari, sementara ya kemarin-kemarin kita tidak tahu, jangan ragu-ragu untuk meninggalkannya. Karena teman-teman semuanya ya apa yang kita eh, beli, apa yang menjadi keuntungan mereka, ya itu kebayang banget ya sih. Kemudian mereka mengumpulkan duit-duit kita gitu ya, melalui produk-produk mereka untuk membeli misil, untuk membeli senjata, untuk membeli hal-hal yang membuat saudara-saudara kita kehilangan nyawa mereka, kehilangan saudara-saudara mereka, dan kehilangan rumah-rumah mereka. Ya, rasanya sakit banget di hati kita, betul nggak teman-teman? Ya, rasanya itu ya Allah, gitu ya, luar biasa gitu. Ya, maka itu harus kita upayakan. Apa dengan cara apa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya nggak harus misalnya kalau yang memiliki keterbatasan ndak bisa menyampaikan dengan ceramah, dengan apa namanya dengan ya seminar dan sebagainya ndak harus melakukan itu karena memang tidak kapasitasnya ya tetapi kita bisa melakukan semua wanita semua perempuan ya kan pasti diberi kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala bisa ngomong dan bisa cerita ya nah itu yang kita manfaatkan ketemu sama saudara ketemu sama ya kan orang-orang di sekitar kita siapapun yang bersama dengan kita itu kita ajak ngobrol gitu. Kita ajak ngobrol terkait dengan masalah Palestina. Apapun nanti tema kita gitu ya. Kita alihkan, kita ajak sedikit mereka memahami pelan-pelan. Sampai akhirnya tumbuh perasaan mereka untuk ikut bersama-sama berjuang dengan kita. Dan itu memang tidak mudah ya teman-teman ya. Butuh kesabaran ya. Tapi kalau kita konsisten melakukannya, insya Allah ya kesabaran kita akan membuahkan hasil. Ya, ada nggak adanya kita di sana, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam hadis yang pertama kali disampaikan ya teman-teman, Palestina tetap akan merdeka. Maka rugi banget kalau kita tidak ada ya di antara orang-orang yang berpihak kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian yang kelima, menjadikan semua aktivitas rutin kita dalam rangka untuk membebaskan Al-Aqsa dan Palestina.
Ini menjadi sarana dan wasilah gitu kita dengan ya komunitas kita dengan pekerjaan kita dengan apapun atribut yang melekat pada diri kita, ya. Kita adalah bagian dari para mujahidah Palestina. Maka kita kenalkan, maka kita buat itu sebagai wasilah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, dan kemudian menghimpun kekuatan donasi Palestina baik secara pribadi maupun secara kolektif. Teman-teman jangan merasa ya kita hanya bisa mengumpulkan sedikit misalnya. Ya, jangan merasa ya kalau segini buat apa? Jangan merasa begitu. Ya, dari yang sedikit itu kalau kita continue dan konsisten gitu ya, sama-sama misalnya ya, dari banyak jaringan yang kita miliki, insya Allah sedikit itu akan menjadi banyak. Ya, dan itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, dan memang betul ya kan, kita ini kalau mau membantu saudara-saudara kita memang masih ya teman-teman ya, kita belum bisa gitu ngirimin ya 1 truk kontainer senjata misalnya gitu ya, secara pribadi kita kan belum bisa begitu gitu ya. Misalnya 1 truk kontainer ini secara pribadi itu bantuan kita kan belum bisa begitu gitu. Tetapi insya Allah kalau kita lakukan bersama berjamaah dengan jaringan kita, masya Allah ya, insya Allah itu akan menjadi semangat kita yang tadinya misalnya ya sedikit demi sedikit, insya Allah semakin lama semakin dinaikkan. Ya, dinaikkan lagi, ditambah lagi. Ya, kalau banyak orang yang kita ajak, insya Allah semakin banyak orang yang peduli, maka saudara-saudara kita di sana akan semakin banyak yang ditolong. Teman-teman semuanya eh, banyak ya, teman-teman lihat gitu ya, bagaimana saudara-saudara kita di sana, bahkan ketika untuk makan saja gitu ya, itu ada yang bikin sedih gitu. Ada anak kecil tuh bawa 1 kaleng. 1 kalengnya kayak 1 kaleng biskuit kecil gitu ya teman-teman ya. Itu dikasih 1 sendok, satu ya sendok sayur ya, 1 sendok sayur. Itu dia wajahnya tuh udah langsung berubah yang tadinya sedih gitu. Itu berbunga-bunga gitu. Terus kemudian dia langsung cepet-cepet mau berlalu. Tapi ada orang yang mencegat dia. Ya dicegat dia ditanya, ya kamu keluarganya berapa gitu bahasanya ya, bahasa kita gitu, kamu keluarganya berapa? Keluarga saya ada 8 gitu katanya dia, keluarga saya ada 8 gitu, anak kecil itu jawab begitu. Kemudian kalau 8 nih kalau segini saja makannya gitu ya, itu mana cukup gitu, yang cegat tadi bilang begitu ya. Tapi anak kecil ini nggak peduli, yang penting dia bisa dapat makanan itu, seberapa yang dia dapat itu dia nggak tahu cukup apa enggak untuk keluarganya karena memang berhari-hari dia nggak makan gitu kan. Maka kemudian ya diambil lagi kalengnya terus kemudian diminta untuk diisi penuh ya, padahal itu kaleng kecil ya. Itu sedih banget tuh melihatnya ya. Jadi perhatikan gitu ya teman-teman ya, saudara kita yang di sana itu masih mending, mereka ada yang sebagian dari mereka ya, mereka dapat makanan. Ada di antara mereka yang betul-betul kita lihat tuh tidak dapat makanan, sampai betul-betul dikorek-korek gitu ya, tanah-tanah atau bebatuan di sekitar mereka gitu. Nah, ada apa lagi itu kalau lihat berita, masya Allah, subhanallah. Ya hati kita tuh rasanya ya sedih gitu. Ya kemudian luar biasa gitu ya kondisi mereka dengan keadaan yang seperti itu ya, mereka masih tetap ada harapan untuk apa? Untuk menang, untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Bahkan ada satu yang diwawancara itu ya, saya lihat ya. Itu dia bilang begini. Ya, saya berharap bisa berkumpul dengan saudara saya gitu kan. Saya nggak tahu saudara saya di mana karena memang terpisah-pisah ya, karena memang terpisah-pisah di mana-mana, sudah nggak ketahuan nih saudaranya di mana, dia ada di mana begitu ya. Ketika diwawancara tuh dia bilang begitu ya, saya berharap ketemu dengan saudara saya entah kapan gitu ya, hatta kalau tidak ketemu saya di dunia ini ya, saya yakin akan ketemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sampai segitunya keyakinan mereka, masya Allah ya, luar biasa. Ya, teman-teman ini apa namanya
slide saya jalan kan ya? Afan nggak jalan saja. Oh, Slide nggak jalan ya? Iya. Dari tadi nggak jalan? Iya saja. Oke, sebentar. Saya ulang lagi berarti ya. Ini sudah kelihatan? Sudah berubah? Belum, masih cover yang tadi. Oh, ini sudah berubah? Belum, Belum juga ya? belum. Oke. Di saya udah jalan soalnya. Belum Ustazah. Hmm, Sebentar ya teman-teman semuanya. Sudah? Belum. Belum juga? Belum ke share? Atau saya yang sinyal. Bagaimana yang lain Belum teman-teman? Ustazah. Masih tetap judulnya peran muslimah. Ah, kalau ini udah geser-geser belum? Belum juga? Belum, Belum. masih yang tadi. Oh, Masya Allah. Oke. Saya minta dari pertama ya teman-teman ya. Iya saja. Oke. Mm-mm. Hmm. Gimana, Dek? Ya, Ya. Itu berubah. Hmm. Teman-teman ini sudah saya coba ini. Ternyata belum juga ya. Belum jalan ya. Iya belum. Mm-mm. Saya kirim. Oke. Belum juga. Saya coba minta bantuan teman-teman ya. Ada yang bisa nge-share mungkin ya. Saya minta tolong sama siapa yang bisa bantu saya nge-share ini. Mbak Bu Rifka saja. Mbak Rifka ya. Oke. Mbak Rifka saya jadi oh di sini saya jadi host ya. Oke. Rifka. Mana Mbak Rifka? Wah, Mbak Rifka sudah saya jadikan host. Kemudian
PPT-nya kirim ke Bu Rifka kali sih. Iya, oke. PT-nya. Oh, mohon maaf ini teman-teman ya. Ini agak trouble ini. Hmm. Mohon maaf teman-teman ya. Ini PPT-nya saya jadi nggak bisa di ini nih dikirim. Mbak Rifka nggak apa-apa deh. Saya jadi ini lagi pas lagi. Ternyata masih di sini. Oke. Afwan. Afwan ya teman-teman ya. Kita lanjut aja tanpa keluar slide dulu boleh? Iya, Ustazah. Ya. Afwan ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ya, Ustazah. Kemudian teman-teman semuanya nanti slide-nya saya kirimkan di grup ya. Ini saya tidak nemu ininya. Mohon maaf. Tadi ya, menjadikan semua aktivitas rutin kita dalam rangka untuk membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Yang selanjutnya yang keenam adalah menghimpun kekuatan donasi Palestina ya baik secara pribadi maupun secara kolektif sebagaimana yang tadi disampaikan. Ya, bahkan yang terakhir itu ya teman-teman saya lihat berita itu ada dari narasi gitu ya. Itu mereka itu menjelaskan terkait dengan biaya, banyaknya biaya yang dibutuhkan oleh orang Palestina kalau ingin keluar dari Gaza. Jadi itu Masya Allah yang tadinya biayanya misalnya hanya $300 itu sampai naik hingga $5.000 hingga ribuan dolar gitu. Dan itu dari mana biaya mereka gitu ya? Kalau nggak dari donasi-donasi kita untuk menyelamatkan mereka gitu. Dan itu luar biasa. Saya sampai kepikiran gini, semua yang ada di Palestina, yang ada di Gaza itu luar biasa ya. Na'udzubillahi min dalik bagi orang-orang yang tidak memiliki hati, tidak memiliki keimanan dan kecintaan kepada saudaranya, itu betul-betul dijadikan uang gitu ya. Sampai gitu ya, ada seorang yang menyampaikan, ini seorang reporter ya, dia menyampaikan gitu ya, bahkan di Israel itu ada ya bisnis kulit, kulit, betul-betul kulit orang-orang yang ditangkap, yang dibunuh oleh mereka, itu dijadikan produk buat orang Israel dan itu dijual di dunia gitu. Dan itu berapa rupiah mereka dapat itu? Berapa dolar mereka dapat tuh kekayaannya luar biasa gitu. Ya, itu satu hal. Terus kemudian bahkan gitu ya, bagaimana perjalanan saudara kita yang ingin keluar dari Palestina pun gitu, itu dijadikan satu bisnis yang luar biasa, keuntungannya besar buat mereka gitu. Orang-orang yang bergerak dalam dunia travel bisnisnya itu.
Ya Allah, gitu ya. Dan nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita pun gitu ya nggak bisa berbuat apa-apa selain apa? Selain kita membantu dengan apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita bisa kerjakan. Ya walaupun sedikit, jangan berhenti untuk membantu mereka gitu. Walaupun seolah-olah ya kalau bantuan kita itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka, ya kan? Kalau kita pribadi memang nggak bisa, tapi mungkin ya kita berbanyak teman bersama-sama dengan jamaah, insya Allah satu, dua, entah berapa saudara-saudara kita yang bisa, ya kan, merasakan ya bantuan-bantuan kita dan teman-teman kita. Mudah-mudahan itu yang terjadi gitu. Ya, dan alhamdulillah gitu ya, kita selalu bersama dengan Adara gitu. Adara selalu share kan ya kegiatan-kegiatannya gitu ya. Terakhir kegiatan kurban mereka gitu ya, dan kemudian donasi-donasi untuk saudara-saudara kita, bahkan saudara-saudara kita yang keluar itu nggak murah, masya Allah. Saya tuh baru baru melihat faktanya itu kayak miris banget gitu ya teman-teman ya. Kalau itu kita nggak bakalan bisa bisa tahu gitu ya, kalau kita nggak nggak belajar dan nggak mendapatkan sumber yang betul-betul melihat yang real gitu ya. Karena hal-hal seperti itu nggak akan ditunjukkan di permukaan gitu. Siapa loh yang mau cerita tentang permasalahan itu? Ya kan? Di media kita mereka lebih sibuk dengan ya hal-hal yang ya terkait dengan yang disenangi, yang hiburan, yang ya banyak yang nggak ada manfaatnya gitu, dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu di media kita gitu. Kalau kita nggak mencari sendiri berita terkait itu gitu, dan kemudian kita nggak memiliki satu sarana, nggak memiliki satu wadah gitu untuk mengetahuinya gitu, ya lama-lama betul kita abai gitu ya. Maka dengan kita banyak ya mengajak teman kita, saudara kita, lingkungan kita gitu ya untuk peduli dengan Palestina, untuk ngumpulin donasi sama mereka gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah akan memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang di sana gitu ya dapat merasakan apa yang kita kerjakan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah doa. Ya, mengirim doa terbaik dan menghindari maksiat yang menjadi sebab tidak diijabahkannya doa. Ya, teman-teman, karena itu memang yang baru bisa kita kerjakan. Ya, satu yang disampaikan oleh Ustadzah Hasanah ya pada satu kesempatan dalam kajian, beliau menyampaikan begini. Ya, kita tuh bersyukur tidak menjadi siapa-siapa, tidak menjadi presiden, tidak menjadi orang yang memiliki apa namanya, yang memiliki kewenangan, ya kan? Kita bersyukur untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ya hisab kita ringan, masya Allah. Karena dengan itu hisab kita ringan. Coba kalau kita misalnya menjadi orang yang memiliki apa namanya, memiliki peran penting gitu ya, menjadi presiden atau memiliki ya memangku jabatan yang tinggi sehingga itu akhirnya gitu ya kita nanti ditanya tapi kemudian kita abai, naudzubillah min dzalik, seperti apa celakanya ya. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita ya menjadi ibu rumah tangga biasa, ya kita ini ya alhamdulillah menjadi muslimah biasa. Ya, maka kalau kita ya kan tidak dibebani dengan beban yang begitu berat, ya teman-teman semua, satu jangan abai. Teruslah kita berdoa yang mampunya kita, karena walaupun kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kita ingin ada dan terlibat dalam perjuangan itu. Ya, cukup untuk menunjukkan keperpihakan kita. Ingat ya apa yang dilakukan oleh semut atau burung ya. Burungnya Nabi Ibrahim pada waktu Nabi Ibrahim apa? Dibakar ya oleh Namrud. Apa yang dilakukan? Bukan sesuatu yang besar, bukan amalan yang ya air yang diusung itu tidak mampu meredamkan api atau memadamkan apinya. Namrud, tetapi ya dia bilang
biar Allah tahu di mana keberpihakan kita. Nah, maka kita jangan mengabaikan gitu ya amal kecil kita. Jangan kita merasa ada nggak sih dampaknya, ada nggak sih gitu ya. Jangan merasa ragu gitu. Insya Allah kalau itu kita lakukan bersama secara berjamaah gitu ya teman-teman ya. Insya Allah dan mudah-mudahan kita termasuk pada bagian dari perjuangan ini. Jangan berhenti berdoa. Maka teruslah berdoa, berdoa yang terbaik. Dan tentu gitu doa itu harus disertai dengan apa? Ya, disertai dengan ketakwaan. Ya, jangan sampai kita berdoa sementara kita juga bermaksiat gitu ya. Maksiatnya betul-betul gitu ya. Betul-betul maksiat yang disengaja, betul-betul maksiat yang gitu ya diniati gitu itu naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya kita berdoa, lisan kita berdoa gitu ya, hati kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya apa yang masuk ke dalam mulut-mulut kita, apa yang kita pakai, apa yang menjadi wasilah dalam diri kita gitu ya. Itu semua ya yang sudah diputuskan oleh MUI haram hukumnya. Kita menggunakan produk ya kan, kita membeli produk ya yang berafiliasi dengan Israel. Maka sebisa mungkin itu kita hindari. Ya, maka supaya doa kita diijabah, supaya ya kan keberpihakan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita. Ya, kita jaga diri kita supaya Allah ridho dengan doa-doa kita. Supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian teman-teman, yang kedelapan adalah menyiapkan generasi penerus perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan Palestina. Jangan hanya berhenti di kita. Afwan ya teman-teman. Jangan berhenti di kita. Tapi terus ya, orang-orang yang dekat dengan kita sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, anak-anak kita. Yakinkan anak-anak kita nanti mewarisi perjuangan kita ya dan dukungan kita bersama saudara-saudara kita di Palestina. Yakinkan ya anak keturunan kita, cucu-cucu kita nanti ya kan mereka gitu ya, anak zuriyah kita nanti di antara mereka ya adalah orang-orang yang terlibat dan menyaksikan bahwa Palestina akan merdeka. Ya. Mudah-mudahan ya ada di antara generasi-generasi kita ya atau keturunan kita yang betul-betul ya dengan segala kemampuan dan potensi yang Allah berikan kepada mereka, mereka menjadi wasilah kemenangan perjuangan saudara kita di Palestina, menjadi wasilah perjuangan merdekanya Palestina. Dan mudah-mudahan kalau bukan kita hari ini yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, mudah-mudahan saudara anak-anak kita, mudah-mudahan keturunan kita ya dan mudah-mudahan ya mereka dari garis generasi kita ya. Jadi teman-teman semuanya kita lihat ya bahwa perjuangan-perjuangan Islam atau masa kejayaan Islam itu diwariskan. Jangan putus mewariskan perjuangan ya kan dalam masa kita, jangan. Ya teruslah lakukan itu dan teruslah ya kita edukasi ya kan keturunan kita, anak kita ya, murid-murid kita gitu, anak biologis maupun ideologis kita untuk mencintai Al-Aqsa. Nah, teman-teman semuanya, apa saja anugerah ikut serta dalam perjuangan Palestina? Apa nih ya teman-teman, saya batuk. Ya. Kalau di dalam surat surat apa namanya Al-Isra yang tadi dibacakan oleh Ustadzah Uswah, ya tadi ada kalimat alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ya barakna haulahu.
Nah, ini keberkahan yang akan kita dapatkan teman-teman semuanya adalah keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata para mufasir dalam ayat ini? Ya, mereka menyampaikan bahwa yang dimaksud haulahu itu bukan hanya sekitarannya, bukan hanya orang-orang yang ada di sekitaran para wilayah Al-Aqsa ini, bukan. Ya, bukan hanya mereka saja yang mendapatkan keberkahannya, tetapi adalah walaupun kita orang yang jauh dari Al-Aqsa, tapi hati kita ya memiliki hubungan, memiliki ketergantungan, ya, dan memiliki kecintaan kepada mereka, maka kita termasuk haulah, ya. Dan juga ya kalau ya apapun yang kita lakukan ada ya aktivitas kita bersama dengan mereka, maka ya kan walaupun hati kita, jiwa kita, maka termasuk pada haulah. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk pada orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang ada di dalam ayat ini. Dan insya Allah teman-teman semuanya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, ya. Jadi makna haulahu itu di dalam ayat ini tidak sesempit yang ya tidak sesempit yang kita pikirkan gitu ya. Tidak sebagaimana kalau di dalam bahasa Arab haulah itu berarti sekitarnya. Haulah itu kalau di sini Masjidil Aqsa itu berarti sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini gitu kan, tetangganya gitu, atau yang mengitarinya. Bukan hanya itu gitu ya. Tetapi Masya Allah gitu ya, siapapun kemudian yang hatinya ya ta'alluqu bihi gitu ma'al aqsa gitu ya, terus kemudian dia ya mengagungkan ya kan perjuangan saudara kita dan membantu saudara kita, hatinya terikat dengan Al-Aqsa, mereka adalah bagian dari haulah, sehingga mereka bagian orang-orang yang mendapatkan keberkahan itu. Maka kita bisa merasakan gitu ya, ketika kita mencintai Al-Aqsa, sejak kita mencintainya, sejak kita banyak melantunkan doa, ya banyak kita yang menyisihkan sedikit harta yang kita miliki untuk Al-Aqsa, banyak kita menyerukan ya tentang perjuangan saudara-saudara kita di Al-Aqsa, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan dan keberkahan untuk kita. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Yang selanjutnya adalah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, hai orang-orang yang beriman, ketika engkau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Ya, Allah akan menolong di mana di saat kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di saat orang tidak peduli dengan kita, di saat semua orang sendiri-sendiri ngurusin urusan dia, ya, merasa dia harus mempertanggungjawabkan diri mereka terhadap Tuhannya. Tidak ada lagi penolong di antara kita, tidak. Ya bahkan suami, anak, harta yang kita kumpulkan itu tidak ada berguna buat kita sama sekali gitu. Maka Allah yang akan menolong kita karena kita di dunia dulu ya kita berjuang untuk menolong agamanya Allah. Ya, dengan cara ya kita menolong saudara-saudara kita, peduli dengan saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Jangan biarkan sendirian, jangan biarkan mereka berjuang sendiri, karena sejatinya mereka sedang melakukan ya dan mewakili kita semuanya yang berkewajiban untuk menjaga Al-Aqsa itu bukan hanya mereka, bukan hanya teman-teman dan saudara-saudara kita di Palestina saja, bukan. Tetapi kita pun semestinya, sejatinya, kita berkewajiban untuk menjaga Al-Aqsa. Ya. Tapi mereka, ya kan? Mereka saudara-saudara kita, mewakili kita. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita bahkan dalam doa, dalam ikhtiar kita yang kita seharusnya bisa lakukan, kemudian kita abai, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Ya, nggak usah sampai di akhirat kelak, di dunia saja itu sudah kita rasakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Ya,
Jadi ketika kita memudahkan urusan saudara kita, Allah mudahkan urusan kita. Ketika kita tolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Maka perhatikan orang mukmin itu, Masya Allah, ya. Orang mukmin itu Allah mudahkan, Allah ringankan semua urusannya. Allah buat hatinya apa? Sakinah, Allah tenangkan hatinya. Ya, karena pribadi seorang muslim itu peduli dengan saudaranya. Dia tidak abai dengan saudaranya. Maka dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya, yang ketiga adalah mendapatkan lipatan pahala. Maka ini yang selalu dikatakan ya, dan selalu disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa ketika kita ya melakukan satu aktivitas sosial, melakukan satu upaya gitu ya, menolong saudara kita, ya saudara-saudara kita di Palestina, bukan hanya dorongan sosial saja, bukan hanya karena kita sesama manusia saja, bukan hanya karena ya amanat Undang-Undang Dasar 45 kita gitu ya, tidak membiarkan penjajahan di atas dunia, bukan hanya itu, tetapi lebih daripada itu, karena berdasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sebagai seorang mukmin ya, maka teman-teman perhatikan ya. Kalau ada orang kafir, kan kita juga banyak ya teman-teman ya, ketemu sama mereka para relawan Al-Aqsa atau relawan-relawan Palestina itu, ya itu ternyata bukan hanya dari kalangan Muslim, ya bahkan mereka ya orang yang tidak Muslim sekalipun nggak Islam gitu ya, agamanya tidak Islam, mereka ya luar biasa, ya bahkan banyak di antara mereka yang totalitas melebihi gitu ya orang-orang muslim secara sosialnya. Ya, mereka banyak melakukan aktivitas yang mungkin melebihi dari kita-kita gitu. Yang luar biasa, mereka mau terjun di sana, mereka mau membantu membuatkan apa namanya sumur mungkin dan sebagainya gitu. Itu tuh orang-orang yang tidak beriman, ya. Harus ada pembeda antara kita dengan orang yang orang yang tidak beriman, antara orang yang muslim dengan orang yang tidak muslim gitu. Ya, apa bedanya gitu ya? Kalau misalnya ada seorang preman gitu kan ya, atau ada seorang non muslim ya yang mereka membantu saudaranya kasih pinjaman hutang ya kan, terus kemudian ya kasih dana sosial gitu, bahkan ya berbagi harta dengan mereka gitu kan. Kan itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman gitu. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Sementara kita bisa melakukannya. Yaitu apa? Ya, asas dasar ketakwaan tadi. Ya, ya. Atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong karena Allah, karena kita beribadah. Menolongnya kita itu karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama, gitu ya. Maka doa kita, ibadah kita, qiyam lail kita, gitu ya teman-teman ya. Mengangkatnya tangan kita di tengah malam, kemudian istighfarnya kita, nangisnya kita gitu ya, yang terus kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh saudara-saudara sesama manusia yang lainnya. Nggak bisa dilakukan. Mereka sebatas melakukan karena apa? Karena aktivis sosial, karena sesama manusia gitu. Tapi kita jauh dari itu. Maka teman-teman kalau masih merasa berat gitu ya untuk meninggalkan apa-apa yang terafiliasi dengan Israel, apa-apa yang terafiliasi dengan Yahudi gitu ya. Maka ingat bahwa kita melakukan itu bukan hanya sekedar kita membantu saudara kita. Itu pun nggak bisa kita bilang sekedar ya teman-teman ya. Itu amalan yang luar biasa gitu. Tetapi kita melakukan itu juga karena diri kita, untuk diri kita gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menjanjikan pahala, kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Ya. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat itu untuk kita. Keberkahan yang Allah janjikan untuk siapa? Untuk kita. Ya, pertolongan yang Allah janjikan untuk kita. Pahala yang Allah janjikan untuk kita. Jadi semua anugerah yang kita dapatkan ketika kita menolong dan terlibat dalam perjuangan saudara-saudara kita, tidak lain keuntungannya itu untuk kita sendiri. Dan itu semua teman-teman semua ya
adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang tidak mungkin Allah dan Rasulnya ya lepas dari janjinya. Tidak mungkin Allah mengkhianati janjinya. Tidak mungkin. Ya, bahkan itu sudah kita rasakan sejak sekarang. Kita sudah merasakan kenikmatannya. Kita sudah banyak merasakan Masya Allah gitu ya, keberkahan-keberkahan, kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya selama kita bersama dengan saudara-saudara. Bahkan ya kebersamaan kita itu Masya Allah saya selalu gitu ya saya selalu ketika ketemu dengan misalnya kayak ustadzah-ustadzah yang ada di Adara gitu ya atau di koalisi dakwah ini ya itu saya suka iri gitu apalagi sama Ustadzah Nurjannah ya beliau pembina kita di sini ya itu saya suka iri gitu Masya Allah ya dedikasinya luar biasa gitu seolah-olah gitu ya semua ya hidupnya ya sudah betul-betul ya, nggak punya kesibukan lain selain kesibukannya ya bersama jihad bersama dengan saudara-saudara kita di Palestina. Sementara saya sendiri gitu kan masih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin gitu ya masih itu kepentingan saya sendiri gitu. Ya. Maka kalau kita ada kesempatan untuk bersama, ada kesempatan untuk mendukung, walaupun dukungan kita nggak seberapa gitu ya, itu Masya Allah teman-teman semuanya. Jangan kita merasa amal kita kecil. Jangan kita merasa, ya kan, kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi berbanggalah gitu ya. Ya, wah itu yang disampaikan oleh seorang aktivis dari Malaysia ya, ketika saya bertemu dengan beliau juga gitu ya di Malaysia pada waktu itu gitu ya. Alhamdulillah juga diajak sama Ustadzah Hasanah dan Ustadzah Nurjana gitu. Alhamdulillah saya betul-betul bahagia di kesempatan itu bisa ketemu dari berbagai negara gitu. Ya para aktivis yang ya terlibat dalam perjuangan di Palestina itu. Ya, saya berbicara dan saya cerita, ya Allah saya tuh enggak melakukan apa-apa, saya cuman hanya bisa berdoa. Tetapi kemudian beliau pegang pundak saya, beliau bilang begini, jangan merasa kecil di mata Allah, nggak ada amalan yang kecil. Masya Allah betul juga ya gitu ya, bahwa Allah tuh tidak menyia-nyiakan amalan kita gitu. Maka teman-teman kita jangan merasa, ah saya kan ibu rumah tangga, saya kan nggak bukan seorang ustazah, bukan seorang ya aktivis sosial, bukan seorang yang memiliki jamaah yang banyak, bukan seorang yang jangan merasa begitu. Tapi upaya yang kita lakukan teman-teman, sebagaimana tadi kita sampaikan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan, kerjakan gitu. Dan jangan mengecilkan apa yang kita lakukan itu, walaupun memang nyatanya memang kecil gitu ya. Tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu menjadi besar. Ya dan yakinlah apa yang kita dapatkan itu keuntungannya untuk diri kita sendiri ya bagaimana keberkahan itu mengalir kepada kita bagaimana ya kita merasakan banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah dalam kehidupan dan dakwah kita bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala gitu ya memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita gitu ya. Bukankah barang siapa menafkahkan hartanya satu nafkah untuk kepentingan agama Allah, maka ditulis 700 kali ganjaran. Masya Allah, ketika baca hadis ini gitu ya, dan ketemu hadis ini dalam sebuah tafsirnya Wahbah Zuhaili gitu ya, itu ada beliau menyampaikan juga bahwa ketika kita ya menafkahkan harta, kita berjuang berjihadnya ya dengan jihad harta, maka pahalanya ini ya 700 kali ganjaran. Tapi kalau kita berjuangnya ya bi amwalikum wa anfusikum dengan harta dan anfusikum jiwa kita gitu ya didedikasikan betul-betul gitu ya jiwa kita juga berjihad di sana berjuang di sana maka itu pahalanya bukan 700 kali lipat tapi 7.000 kali lipat. Masya Allah. Kalau harta saja 700 kali lipat, tapi kalau beserta seluruh jiwa dan diri kita dedikasikan, maka 7.000 kali lipat. Tentu lebih banyak. Ya 700 saja itu banyak, apalagi 7.000 gitu. Maka 700 yang banyak jangan dilepas kalau kita tidak bisa dengan jiwa kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Ya kan? Kemudian mendapat pahala yang sama seperti yang berjihad di garda terdepan. Ya, Masya Allah.
ada sebuah hadis dari Zaid bin Khalid, beliau menyampaikan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, ya. Jadi barang siapa yang dia mempersiapkan bekal orang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang. Artinya apa? Dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, ya, sama mendapatkan pahala orang yang berperang. Masya Allah. Ya kan? Padahal gitu ya, ketika kita memberikan harta kita gitu ya, diri kita tuh di sini nyaman, menikmati segala macam ya kenikmatan apa namanya negeri kita gitu ya, kenyamanan rumah kita gitu. Tetapi ketika kita ya memberikan harta kita, maka masya Allah, Allah catat sebagai orang yang juga ya mendapatkan pahala orang yang berperang. Luar biasa kan teman-teman ya. Kemudian waman khalafa ghazian fi ahlihi bi khairi faqad ghaza. Ya, dan juga begitu, barang siapa yang menjaga atau menanggung urusan rumah tangga, urusan rumahnya, orang yang berperang di jalan Allah, keluarganya, maksudnya ya, orang yang ditinggal di rumah, keluarganya, tidak harus ya bantuan kita tidak misalnya tidak sampai kepada ya para tentara yang berhadapan langsung kepada ya tentara Israel, tetapi ya misalnya sampai kepada keluarga-keluarga dan penduduk-penduduk Palestina, maka masya Allah teman-teman, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran ya ya sama dengan ya kan kita juga berperang. Nggak ada bedanya. Sama kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berperang. Maka mudah-mudahan ya teman-teman semuanya yang hadir hari ini kita memiliki semangat untuk menambah lagi gitu ya. Untuk lebih banyak lagi kita peduli dengan saudara-saudara kita. Lebih banyak lagi menyisihkan harta kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Lebih banyak lagi mengajak saudara-saudara kita gitu ya untuk peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kemudian keberkahan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahi untuk menghafal Al-Qur'an dan dimudahi untuk mendapatkan akhir hidup yang paling indah, syahid fisabilillah. Jadi teman-teman yang menyatukan kita dengan saudara-saudara kita di Palestina itu adalah Al-Qur'an. Ahlul Qur'an itu, ya, sahibul Qur'an itu, ya, itu ruhnya nyatu dimanapun mereka berada. Ya, di Indonesia, di Palestina, dimanapun mereka berada. Ya, al-arwahu junudun mujannada. Dia akan nyatu. Dan suatu saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan satu kelompok sendiri. Ahlul Quran itu khusus, ya. Ahlul Quran itu khusus. Maka ketika kita memegang Quran itu, kita akan bersama-sama merasakan kebersamaan dengan saudara-saudara kita di sana. Maka itu yang akan memotivasi dan mendorong kita muamalah Qur'aniyah kita ya insya Allah jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak loh teman-teman ya. Kita di sini nyaman, kita Masya Allah segala macam ya fasilitas kita bisa merasakan kenikmatannya gitu ya. Terus sementara di sana saudara-saudara kita luar biasa gitu di bawah bayang-bayang senjata, di bawah bayang-bayang kehancuran gitu ya, di bawah tekanan ya dan di bawah apa namanya agresi militer yang dilakukan oleh Israel gitu ya, mereka mendekat betul erat Qur'annya ya kan. Terus kemudian kita mengoreksi diri kita begini ya, masa ya kita dengan fasilitas yang seperti itu gitu ya, kita dengan kenyamanan yang seperti ini gitu ya, masa ya kita menyerah ya dan kalah gitu ya dengan Quran kita ya, malu tuh. Kita ada perasaan malu gitu sehingga itu jadi motivasi kita dan mudah-mudahan ya upaya-upaya kita mendatangkan kebaikan-kebaikan ya dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ya kebaikan sebagai penghafal Quran, sebagai sahibul Quran atau dimudahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Maka teman-teman, saya ini kan guru ngaji ya teman-teman ya. Saya sama teman-teman tuh bikin HZK karena memang dari guru ngaji ya. Kita ini guru ngaji. Ya, setiap kali ada yang
curhat gitu ya sama kita gitu. Setiap kali ada yang curhat sama saya gitu. Bu Isti, kenapa ya lidah saya susah banget ngucapin misalnya huruf apa gitu ya. Kenapa lidah tuh kaku gitu ya untuk belajar tahsin, belajar Quran gitu. Ya, selalu yang saya anjurkan itu apa? Ya, sedekah. Ya, sedekah. Ayo sedekahlah gitu ya. Sedekah. Dan salah satu sedekah yang paling baik itu adalah sedekah untuk saudara-saudara kita yang sedang berjihad fisabilillah. Nggak ada lain, ya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudara-saudara kita Palestina. Ayo infaklah. Ya, infak dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Begitu kita sedekah, begitu kita ya berinfak untuk saudara kita di Palestina, gitu ya, kita niat sama Allah, ya Allah gitu ya, terimalah sedekahku ini, jadikan ini wasilah untuk dimudahkannya ya kan aku bersama dengan Al-Qur'an. Ya, dan mudah-mudahan itu menjadi ya dimudahkan lisan kita untuk senantiasa bersama dengan Al-Qur'an. Ya, dan itu Masya Allah ya teman-teman adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka ketika kita ya menghabiskan waktu dengan Al-Quran itu insya Allah ya, ruh kita itu ya bersama mereka para murabita, para pejuang ya Al-Aqsa ya itu nyatu insya Allah ya. Kemudian teman-teman semuanya, kedudukan bagi orang yang tidak peduli dengan tidak peduli pada perjuangan Palestina itu berarti dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hak ukhuwah. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Kemudian yang kedua tidak bergerak membantu sesama dengan menyerahkan ya itu dengan apa namanya dengan sesama Palestina, saudara-saudara kita sesama Palestina itu sama saja dengan menyerahkan rakyat Palestina kepada musuh ya dan mereka berjuang sendirian. Ya, ya Allah, sebegitunya kah gitu ya tidak tergerak hati kita gitu. Ya, dan memang yang terjadi itu seolah-olah ya zaman sekarang itu saudara-saudara kita di Palestina sana itu ya Allah sendiri gitu ya. Maka jangan biarkan mereka dalam ruhiyahnya gitu ya. Kita sendiri pun gitu jangan ya melepaskan ikatan ya melepaskan apa namanya kepedulian kita dengan saudara-saudara kita. Insya Allah doa-doa kita akan membantu ya menguatkan mereka dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ya dapat dirasakan oleh mereka. Kecintaan mereka rakyat Palestina, wabil khusus rakyat Gaza terhadap Indonesia, masyarakat Indonesia itu Masya Allah luar biasa ya karena mereka tahu bahwa kebanyakan ya mayoritas umat Muslim di Indonesia itu mencintai mereka dan mendukung mereka. Kemudian yang ketiga adalah tidak membantu perjuangan Palestina sama dengan membiarkan rakyat Palestina harga diri dan kehormatannya diinjak-injak Israel dan membiarkan rakyat Palestina mendapat penyiksaan tanpa henti. Ya, teman-teman tadi saya sudah menyampaikan beberapa peristiwa yang ya, saya lihat akhir-akhir ini gitu ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel laknatullah gitu ya terhadap mereka saudara-saudara kita di sana. Ya, suatu ketika kita pernah bertemu ya dengan seorang syekhah yang beliau cerita juga ya bahwa ya sejak beliau hamil beliau itu ditangkap oleh tentara Israel dan kemudian gitu ya dia diperlakukan tidak sebagaimana manusia apalagi diperlakukan sebagai seorang ibu yang hamil ya sampai sedemikian rupa ya kan perlakuan mereka itu pada akhirnya gitu ya sang ibu ini gitu itu melahirkan anaknya karena takut dia jangan sampai gitu ya Israel ini melakukan tentara Israel itu melakukan apa-apa yang bisa ya merugikan dia pengen selalu sadar dalam keadaan sadar gitu dia tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel tentara Israel ini gitu ya karena memang perlakuan mereka sudah luar biasa biadabnya gitu ya. Beliau minta melahirkan ya tanpa dibius ya disesar tuh tanpa dibius dan ternyata teman-teman ya kalau kita lihat pasca ya di tanggal 7 Oktober ya setelah ya tanggal 7 Oktober kemarin itu banyak rumah sakit yang kemudian hancur tutup dan melakukan aktivitas pengobatan itu tidak pada semestinya. Ya, ada orang yang dioperasi betul-betul mereka dioperasi tanpa obat bius. Ada orang yang gitu ya dilakukan pembedahan itu betul-betul gitu ya. Ya dalam keadaan benar-benar
banyak hal-hal yang kurang ya, tidak sesuai dengan prosedur dokter, tidak sesuai dengan prosedurnya, seharusnya dibuih, seharusnya dikasih obat anti sakit ya. Ternyata karena memang keterbatasannya nggak ada gitu ya, semuanya nggak ada gitu. Maka mereka ya mengalami yang namanya dijahit tanpa obat bius, dioperasi tanpa obat bius gitu ya. Ya, nah kembali ke cerita ya, Syekhah yang kita bicarakan ya, beliau memilih untuk di sesar tanpa di apa namanya teman-teman di bios tadi ya, dan itu kan luar biasa sakitnya ya, luar biasa sakitnya gitu. Dan masya Allah gitu, ketika anaknya sehat, anaknya lahir gitu, itu pun diperlakukan tidak pada semestinya gitu ya, dibiarkan di lantai yang lembab gitu ya, terus kemudian ya kain yang dipakai untuk alas atau kain yang diberikan itu kain yang sudah kotor nggak layak dan sebagainya gitu. Nah, ini saudara-saudara kita sesama muslim ya, sesama muslimah, mereka orang-orang yang memiliki ya kan Al-Qur'an di dada mereka, tetapi diperlakukan sedemikian rupa. Dan ternyata semakin ke sini, semakin yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu sudah di luar dari akal kewarasan manusia, nggak bisa lagi disebut sebagai manusia. Ya, bahkan tadi disampaikan oleh Ustazah Eva gitu ya. Seluruh dunia pun mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Ya, kecuali tentu saja gitu ya, sekutunya Israel gitu, anteknya gitu dan sebagainya. Itu pun itu kalau dikumpulkan ya, itu mayoritas dunia, mayoritas negara ya, mereka sudah menyerukan supaya Israel berhenti melakukan genosida terhadap masyarakat Palestina dan Gaza pada khususnya, tapi tetap tidak diperdulikan. Dan apa yang dilakukan luar biasa. Ya, apakah teman-teman semuanya kita akan membiarkan saudara-saudara kita seperti itu? Apakah kita membiarkan ya kebiadaban itu terus berlangsung, menginjak-injak harga diri orang-orang Muslim, menginjak-injak gitu ya tanah suci yang Allah berkahi, menginjak-injak ya kan tempat-tempat di mana ya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya karena pernah dijadikan ya tempat sujud para nabi, para malaikat, dan tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai mi'rajnya ya menuju kepada Sidratul Muntaha. Ya, tentu kita tidak akan berdiam diri, dan tentu ya teman-teman semuanya kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, dan kita tidak akan berhenti untuk membantu walaupun dengan apa yang kita bisa. Ya, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyampaikan dengan artian seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ya, sehingga dia tidak boleh menzoliminya, menghinanya, mendustakannya, dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini. Ya, Rasulullah sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali beliau mengucapkan hal yang sama. Takwa itu letaknya di sini. Cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk turut serta bersama-sama ya menjaga harga diri dan kehormatan saudara-saudara di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Jadi teman-teman semuanya selamat berjuang membantu Palestina dengan segenap kemampuan. Semoga Allah membukakan jalan-jalannya. Ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Asalkan ada kemauan, ya, asalkan kita konsisten di sana, asalkan kita istiqomah di sana, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Pasti Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Pasti Allah akan bukakan. Ya, pasti Allah akan kasih kemampuan. Ya, asalkan kita konsisten dan terus gitu ya meneguhkan hati kita
untuk membersamai saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita yang berniat untuk senantiasa bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang membersamai perjuangan mereka di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Al-afu minkum, mohon maaf kalau banyak hal ya kendala teknis dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap nyaman dan teman-teman tetap bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bu Risa. Ya apa yang di luar. Masya Allah dengan materinya yang penuh semangat dan pemberkahan oleh Isti, semoga menjadi penyemangat kita semuanya untuk selalu senantiasa bergerak walaupun sekecil apapun begitu ya Ustazah ya. Dan Allah tidak akan melihat kecilnya. Jangan kecilkan apapun yang kita lakukan. Semoga kelak kita bisa dibangkitkan di amin. Karena ini sudah menjelang asar sebentar lagi, tanya jawabnya tadi kegiatan ya. Kita tutup dulu dengan pembacaan. Suaranya hilang, Bu Risa. Kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Tufaila singkat. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah ya. Kita baca doa dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ala ali Muhammad. Allahumma ya sami'u sirri wan najwa, ya kashifad durri wal balwa, ya man hawaijuna indahu maqdiyah. Allahumma ya musabbibal asbab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab, ya mujibad du'a wa ya qahiral a'da wa mudhillal jubana, ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlal kursi wa kulla filistin. Allahumma kun lahum aunan wa mu'inan wa nasiran wa nasira wa la tarudda lana du'a wa la tukhayyib lana raja wa anta arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'izza Filistin wansur ahlana fiha falaysa lahum siwak warbit ala qulubihim wasabbithum ya rabbal alamin. Allahumma astakhdimna wa la tastabdilna. Allahumma astakhdimna wa la tastabdilna waj'alna minal ladzina yurabituna bi baitil maqdis wa minal ladzina 'alal haqqi zahirin wa li'aduwwihim qahirin. Allahumma 'alaika bi bani sahyunin wa a'wanihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma arzuqna salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz aw syahadatan 'ala a'tabih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Dari kita akan ketemu lagi dan dari koalisi semuanya. Kita akan membaca hamdalah. Suaranya nggak kedengeran, Bu Risa. Kita tutup ya, kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah berjumpa lagi di pekan keempat setiap hari Ahad dalam acara Koalisi Daiyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Bu Risa, Bu Eva dan Ustazah akan sinyal mohon lagi. maaf. Ya, ditunggu materinya di grup ya Ustazah, biar nanti bisa Siap di-share. insya Allah. Ya. Izin keluar. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.